Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang hadis nomor 424 ya, yang mana hadis ini membahas tentang eh, larangan kita sholat sendirian di belakang shaf. Jadi misalkan seperti ini ya, kita melaksanakan sholat berjamaah. Di belakang shaf itu cuman ada kita sendiri tok di situ ya. Jadi di shaf itu cuman kita sendirian di sini, nggak ada lagi teman kita atau orang lain yang berdiri di samping kita. Nah, hukumnya seperti apa ya? Apakah itu dilarang ataupun tidak ya? Wa an wa bisota bni Ma'badin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu ayyu'ida sholata. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wa sahahahu Ibnul Hibban. Walahu an Talq bin Ali radhiyallahu anhu la sholata limunfaridin khalfas saffi wa zadat Tabrani fi hadisi wa bisota ala dakhota ma'ahum aw ihtazarta rajulan. Wa an wa bisota bin Ma'badin radhiyallahu anhu dari Wabisah bin Mi'bad, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, yang mana beliau ini telah melihat seorang laki-laki yusolli khalfas soffi, yang mana seorang laki-laki ini sedang sholat di belakang shaf wahdahu ya, sendirian. Jadi ini soft, dua soft kayak gitu kan. Nah, soft yang ketiga, dia sholat ini, dia posisinya sholat di soft ketiga, misalkan itu cuman sendirian, dia tok aja di situ. Fa'amarahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada orang tersebut ayyu'ida sholata, untuk mengulangi sholatnya. Rawahu Ahmadah, di sini diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dari Imam Abu Dawud, wa Tirmizi wa hasanahu, dan Imam Tirmizi wa hasanahu, dan Imam Tirmizi di sini menilai hadisnya hasan. Wa sahahahu Ibnul Hibban, akan tetapi sedangkan Ibnu Hibban di sini menilai hadisnya sahih. Jadi ada perbedaan, kalau Imam Tirmizi menilai hadisnya hasan, kalau misalkan Ibnu Hibban menilai hadisnya sahih. Walahu an Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dan menurut Ibnu Hibban juga telah meriwayatkan an Talqin melalui jalur Talq bin Ali, an Talq bin Ali, Talqun atau Talq bin Ali, semoga Allah meridhoi atas beliau, la sholata, tidak ada sholat atau tidak diterima sholatnya limunfaridin, bagi orang yang sholat sendirian, menyendiri, khalfas sofi, di belakang sof. Wa zada Tabrani,
Dan Imam Tabrani di sini wazada Tabarani. Oh, sorry salah ya. Saya kalau Imam Tabarani ini bacanya itu baknya pasti mati ya kan, Tabrani. Sebenarnya itu wazada Tabarani fi hadisin wabisota, ya, pada hadis wabisoh ini ala dakhota, mengapa tidak dakhota engkau masuk ma'ahum, ke dalam jamaah, ke dalam safnya mereka, au ihtazarta rajulan, atau kalian menarik seorang laki-laki, itu ya. Jadi caranya kalau misalkan kita sholat sendirian di saf yang kedua atau yang ketiga kayak gitu kan, kita sendirian kayak gitu, kita masuk maksa kayak gitu ke saf yang kedua, atau kita tarik satu orang kayak gitu, kita tarik satu orang. Kalau enggak ya kita ngulang sholat kita lagi, seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita sholat sendirian di belakang shaf. Kalau misalkan kita sholat sendirian di belakang shaf seperti itu, kita harus masuk bersama orang tersebut di shaf yang kedua misalkan, atau kita tarik satu orang untuk menemani kita sholat kayak gitu ya, bersama di shaf tersebut. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya seperti apa. Setan adalah musuh anak Adam. Apabila ia melihat seorang manusia sholat sendirian, maka ia akan menguasainya melalui godaannya. Jadi kalau misalkan kita sendirian sholatnya nih, ya sudah, kayak gitu. Setan dengan senang menguasai orang tersebut melalui godaannya. Karena ini sendirian posisinya. Beda kalau misalkan kita sholat berjamaah, itu ada orang lain kayak gitu, paling enggak 3 orang atau 2 orang kayak gitu. Maka setan itu mulai kesulitan dia menggoda manusia. Sesungguhnya serigala itu hanya mau memakan kambing yang menyendiri ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kayak contohnya aja serigala kayak gitu kan di kehidupan nyata aja kayak gitu yang kita bisa lihat kayak gitu. Kalau kalau kambing itu punya koloni, dia dia nggak akan mau uh, menerkam kambing tersebut, kecuali kambingnya ini sudah keluar daripada barisan baru dia terkam kayak gitu, baru dia makan kayak gitu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sendirian di belakang shaf, dan beliau memerintahkan seseorang untuk melakukannya agar mengulangi kembali sholatnya, seperti itu. Dan jujur sih kalau misalkan kita tidak mufarokoh ya di dalam sholat itu, kita uh, ya pokoknya fokus di masjid itu ya, seberapapun besarnya, seberapapun keadaannya masjid tersebut, kita tetap sholat di situ, maka kekuatan daripada agama Islam itu juga kuat. Tapi kalau misalkan sudah bercerai-berai seperti itu ya kan, yang satu sholat di sana, yang satu sholat di sana, istilahnya seperti itu, yang mana masjid ini masih kosong seperti itu ya kan. Nah, maka itu juga perlu dipertanyakan seperti itu ya. Karena kayak gini, kalau misalkan suatu negara itu ya mempunyai kekuatan, kesatuan mulai dari masyarakatnya sampai pemerintahannya itu kokoh, solid, tidak bercerai-berai, maka mudah maka musuh yang datang mau menggerogotinya, mau menghantam negaranya, itu sulit kayak gitu. Kalau seorang musuh itu mau siapapun itu, dia bakalan masuk dulu, menyusup dulu, itu dia adu domba dulu masyarakatnya. Itu dibikin hoax apa segala macam kayak gitu. Supaya ketika dia kalau sudah kepisah nih, maka cepat aja dia nerekamnya kayak gitu. Saya kasih satu contoh kayak misalkan kalau untuk Indonesia ini Timur Leste kayak gitu kan. Nah,
dihasut dulu baik-baik dulu. Begitu sudah Timor Leste terhasut, termakan, baru dia makan betul-betul di situ. Nah, sudah termakan kayak gitu. Nah, baru enak mereka kan istilahnya menggerogoti kayak gitu. Sampai sekarang Timor Leste nggak dapat apa-apa dari apa yang mereka keruk di situ. Ya, itu kan karena waktu Timor Leste waktu itu mau meminta ininya bagi hasil daripada minyak yang mereka serap, pihak Australia langsung menunjukkan nih bayar dulu hutang kemarin aku sudah bantu gitu kan. Itu kayak gitu cara-cara uh, mulai dari binatang manusia itu kalau misalkan mau menjajah atau menerkam mangsanya kayak gitu kan. Contoh aja kayak misalkan di zaman penjajahan dulu kan, kalau misalkan kerajaan itu kuat waktu itu persatuannya, sulit bagi mereka untuk masuk ke Indonesia kayak gitu, ke kerajaan tersebut. Karena apa, jujur aja yang menjajah negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu ya, walaupun masih belum berbentuk uh, negara kesatuan Republik Indonesia, waktu itu masih sistem kerajaan yang terpisah-pisah kayak gitu. Tapi itu pun negaranya masih kecil ya. Sudah negaranya kecil, populasinya juga kecil, terus kepadatan penduduknya juga rendah di sana. Tapi dia bisa menguasai perdagangan, menguasai negara-negara kita pada waktu itu, daerah-daerah negara dia yang ada di negara kita pada waktu itu. Ya, dia bisa menguasai ini uh, Papua, dia bisa menguasai beberapa daerah di Indonesia yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Padahal ya negaranya kecil aja. Tapi karena kita sudah membentuk satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, nah jalan satu-satunya ya dia sikat ya Papua dulu ya kan, di hasut ya gitu. Yo kayak gitu. Supaya kalau misalkan nih terpisah nih, nah, langsung disikat. Itu ya cara-cara setan ya seperti itu. Cara-cara apa namanya binatang serigala ya seperti itu. Kayak gitu. Kalau dia masih ada di kesatuannya, masih berada dengan koloninya, itu nggak bakalan mau dia. Kalau misalkan Indonesia gitu kan, negara kesatuan Republik Indonesia masih kokoh gitu, mulai dari Sabang sampai Merauke masih bersatu, sulit negara lain mau masuk, enggak dulu gitu. Jadi dipecah dulu, ditebarlah hoax dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Maka kalau misalkan kita melaksanakan sholat ya secara sendirian di belakang soft di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut dan beliau memerintahkan seorang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Makna lahiriah hadis ini dijadikan pegangan oleh sebagian imam. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa sholat orang yang sendirian di belakang soft tidak batal. Ya. Karena hadis ini berpredikat lemah. Ya. Dalam arti kata tidak dapat dijadikan hujah. Itu sebagian ulama yang lain. Ya. Atau dapat dijadikan sebagai hujah untuk meniadakan kesempurnaan sholat, tetapi bukan meninggalkan sahnya sholat. Ya. Jadi kalau misalkan kita jadikan hujah, ini hanya untuk menambah kesempurnaan sholat, tapi tidak bukan meninggalkan sahnya sholat. Sholatnya tetap sah, tetap diterima, tapi tidak sempurna seperti itu ya. Kalau misalkan ini dijadikan hujah kayak gitu. Tapi kalau mau dijadikan hujah, ini tidak relevan karena hadisnya predikatnya lemah. Karena Rasulullah sendiri pernah menyetujui Abu Bakrah bahwa sholatnya sah, padahal dia takbir di belakang saf sendirian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi
sholatnya. Jadi gini, saya kasih tahu dulu ya gambaran daripada hadis ini ya. Jadi kenapa hadis ini tidak bisa dipakai untuk hujah ya, hujah dalam kategori menentukan sah atau tidaknya sah atau tidaknya sholat seseorang tersebut, karena begini, hadis ini lemah tapi bertentangan dengan hadis yang kita bacakan di 422 yang kemarin. Kalau di hadis 422 yang hadisnya Hasan, kita ambil Hasan saja di situ. Yang hadisnya Sahih di sini, yang hadisnya Sahih itu Rasulullah tidak gimana ya? Rasulullah tidak mempermasalahkan Abu Bakar itu sholat sendirian di belakang shaf pada waktu itu ya. Ya, tidak mempermasalahkan. Nah, tetapi hadis yang lemah ini justru Rasulullah suruh orang tersebut mengulangi. Maka ini tidak boleh dijadikan hujah karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, kalau kita mau padankan ini ya antara hadis Abu Bakar ya dengan hadis Wabisah, ini cuman bukan dalam bentuk hukumnya itu bukan sah atau tidaknya sholat, tapi sempurna apa tidaknya sholat, sholat berjamaahnya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di situ sah apa tidaknya, dia masih harus mengulangi, ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih kayak gitu. Sedangkan Abu Bakar ini sholatnya tetap sah, padahal beliau takbir di belakang shaf sendirian dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dan hadisnya sahih di atas daripada hadisnya Wabisah. Analisis lafadznya di sini adalah fa'amaro ay yu'ida sholata, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lelaki yang sholat di belakang shaf sendirian agar mengulangi kembali sholatnya. Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hambal, orang yang sholat sendirian berada di belakang shaf untuk takbiratul ihram itu sah, ya. Itu takbiratul ihramnya sah. Jika ia masuk ke dalam shaf sebelum ruku, sholatnya sah. Jika tidak, maka sholatnya batal. Jadi kalau dia masih angkat takbiratul ihram itu masih sah. Tapi kalau sudah masuk kalau sudah sebelum ruku dia belum masuk ke shaf, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya batal. Sedangkan di sini jumhur ulama mengatakan makruh seorang lelaki sholat sendirian di belakang shaf. Mereka mengartikan perintah untuk mengulangi sholat di sini hukumnya cuma sebatas sunnah. Sebagai pengertian gabungan antara dalil-dalil yang mengenai sebagai peringatan serta sanksi keras terhadap pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi menggabungkan dua hadis, antara hadis Abu Bakar sama hadis Wabisah itu. Jadi digabungkan kayak gitu kan. Kalau misalkan digabungkan kayak gitu, artinya hadis yang Wabisah yang lemah ini fungsinya bukan sah atau tidaknya, tapi fungsinya itu untuk fadhailul a'mal, seperti itu ya, supaya amalan kita jauh lebih sempurna lagi, seperti itu ya. Wa shahhahul Hibban, Ibnu Hibban menilai hadisnya sahih ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hadis ini muttarib sanadnya dan tidak diperkuat oleh golongan ulama di kalangan ahli hadis ya, muttarib. Jadi masih ada perdebatan dan sulit untuk dikompromikan di sini. Dan tidak diperkuat oleh ulama di kalangan ahli hadis. Walahu menurut menurut Ibnu Hibban di sini la sholata limunfaridin
khalfas sofi. Tidak ada kesempurnaan bagi orang yang sholat sendirian di belakang sof. Gitu ya. Ala dakhalta ma'ahum. Di sini pengertiannya adalah mengapa engkau tidak masuk ke dalam saf bersama mereka. Awis tarokta rojulan di sini maksudnya adalah engkau menarik mundur seorang laki-laki dari saf untuk bergabung denganmu membentuk saf yang lain. Jadi kalau kita tidak bisa masuk ke saf yang kedua, kita menarik orang ya, di belakang, dari depan ke belakang. Masalahnya orang yang tidak menemukan celah dan tempat kosong dalam saf ini masih diperselisihkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang boleh berdiri sendirian tanpa menarik seorang pun dari saf. Sebab seandainya ia menarik seseorang, maka lewatlah keutamaan saf yang pertama dan akan menimbulkan tempat yang lowong dalam saf. Jadi itu Imam Syafi'i tidak sepakat dengan pandangan ini ya, gitu. Jadi tidak mengambil hadis ini untuk patokannya, karena kalau misalkan kita menarik orang dari belakang nih, dari depan ke belakang, maka keutamaan daripada saf yang paling depan ini, ini jadi berkurang kayak gitu, dan saf yang tadi dia tempati itu jadi kosong. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Sebagian besar kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seseorang boleh menarik orang lain dari saf sesudah melakukan takbiratul ihram. Dan orang yang ditarik itu disunahkan menyetujui atau memenuhi keinginannya. Jadi kalau seseorang tersebut memenuhi dan menyetujui keinginannya, tidak ada masalah, dan dia boleh menarik orang lain dari saf sesudah melakukan takbiratul ihram. Jadi kita takbiratul ihram terlebih dahulu, baru kita tarik orang dari depan ke belakang. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak seperti itu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i tetap, kalau misalkan kita sholat itu posisinya pas di saf ketiga, kita cuman sendirian aja, nggak ada masalah, sholat kita tetap sah tanpa kita menarik orang di depannya. Karena kalau misalkan kita menarik orang yang di depan, safnya kosong, kemudian keutamaan daripada saf yang di depan tadi jadi berkurang. Kayak gitu. Orang kan sholat di depan tadi kan berlomba-lomba memenuhi saf yang di depan kayak gitu kan, supaya tambah pahalanya kayak gitu. Kalau kita tarik, maka keutamaan saf, berada saf di depan itu jadi berkurang. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad di sini mengatakan bahwa menarik orang lain hukumnya makruh. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa menarik orang di depan ini ke belakang itu hukumnya adalah makruh. Kemudian di sini Imam Malik mengatakan barang siapa yang sholat di belakang shaf sendirian, maka sholatnya sempurna dan mencukupinya. Gitu. Sehingga ia tidak boleh menarik orang lain. Seperti itu. Barang siapa yang menarik seseorang untuk berdiri bersamanya, maka janganlah ia menuruti kemauannya. Karena hal tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan yang diperbuatnya sendiri dan orang yang menariknya. Jadi kalau Imam Malik itu nggak boleh ya sama sekali. Pokoknya kalau kita misalkan sholat sendirian di shaf ketiga, misalkan seperti itu sudah sempurna sholatnya dan sudah mencukupi. Jadi kita nggak boleh narik orang yang berada di depan kita ke belakang untuk sholat bersama kita. Nggak perlu seperti itu. Ya, karena nggak usah dituruti kemauannya, karena hal tersebut dianggap oleh Imam Malik itu sebagai suatu kesalahan yang diperbuatnya sendiri dan orang yang menariknya itu ya. Jadi karena dia keterlambatan dan itu salah orang itu sendiri ya, makanya ya dia sholat sendirian di situ. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan apabila seseorang tidak menemukan tempat kosong dalam shaf, hendaknya ia menunggu sampai ada orang lain yang datang untuk membuat shaf lain dengannya.
jika tidak menemukan seorang pun hingga imam hendak ruku, hendaklah ia menarik seseorang dari saf setelah melakukan takbiratul ihram. Kemudian orang yang berdiri di sampingnya agar tidak melakukan hal yang dilarang, yaitu sholat sendirian di belakang saf. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini berbeda lagi, kayak gitu kan. Jadi apabila kita sudah tidak menemukan saf yang kosong kayak gitu kan, maka kita menunggu sampai orang lain datang kayak gitu ya, sampai ada orang lain yang datang. Kita nggak boleh sholat berjamaah dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita menemukan sudah imam ini sudah posisinya sudah hendak ruku, maka hendaklah kita ini menarik orang di depan kita tadi ya. Setelah melakukan takbiratul ihram. Jadi kita takbiratul ihram dulu baru kita tarik orang tersebut ya. Setelah posisi imam ini sudah mau ruku. Nah, kemudian kalau orang yang berada di samping kita tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu sholat sendirian di belakang saf. Ini perbedaan-perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau saya sih, kalau dalam hal ini mengikuti pandangan Imam Syafi'i di sini ya. Jadi kalau saya meskipun sholat sendirian di belakang saf, nggak ada teman kayak gitu, di saf ketiga saya posisi terlambat, ya sudah nggak akan saya tarik orang yang berada di depan saya karena ya posisi dia yang di depan itu dia mencari pahala yang lebih seperti itu ya. Fikih hadisnya adalah satu, orang yang sholat sendirian di belakang shaf dianjurkan untuk mengulangi sholat. Hikmah yang terkandung dalam hal ini ialah orang yang sholat sendirian di belakang shaf itu dikuasai oleh setan ya. Sehingga dia tidak dapat melakukannya secara khusyuk dan sempurna. Berbeda halnya bila ia berada di belakang saf, di belakang dalam satu saf yang berdempetan, maka maka setan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menggodanya. Karena dalam hadis lain disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yadullahu ma'al jamaah. Kekuasaan Allah itu ada bersama jamaah. Ya. Jadi kalau misalkan kita berjamaah itu melakukannya secara bersama-sama, maka disitulah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara bercerai-berai kayak gitu, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, udah sakit sudah kayak gitu. Ya, walaupun ya kita misalkan dipimpin dengan orang yang tidak bagus ya, katakanlah seperti itu, tapi kekuatan umat itu solid ya, kekuatan masyarakatnya itu solid, maka pemimpin yang dia timbulkan itu ya insya Allah akan mengikuti seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dipimpin suatu pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan lain sebagainya, tapi masyarakatnya yang di Kalimantan ke sana, yang di Sumatera ke sana, yang di Papua ke sana, ya, ya lain-lain kayak gitu, nggak ada persatuannya kayak gitu kan. Ya, udah negara lain itu kayak gitu aja kan, udah sini yang bagian Malaysia dapat yang bagian Sumatera dan lain sebagainya kayak gitu. Sakit sudah kalau kayak gitu. Sebesar apapun suatu negara kalau sudah tercerai-berai kayak gitu, ya kan sudah tidak ada kesatuan dan persatuannya sudah sulit. Nah, disitulah di dalam surah Al-Quran yang lain itu ketika kita melihat suatu perbedaan ya, baik itu yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua dan lain sebagainya, bukan untuk kita memerangi orang tersebut, bukan kita untuk mengolok-olok dan lain sebagainya, tapi untuk kita saling kenal mengenali lagi
adat istiadat budayanya seperti itu ya. Walaupun ya di satu sisi mereka berbeda pandangan dengan kita, berbeda cara memahaminya, berbeda agama dengan kita, kayak gitu ya. Itu berbeda akidah ya. Saya berbeda akidah dengan teman saya yang orang Dayak, yang orang Katolik, Kristen, Advent dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya saya tetap akur, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bentuk muamalah, dalam hal muamalah ya, istilahnya di tempat kerja kayak gitu. Kalau sudah bab akidah masuk ke bab muamalah, sakit dah, susah sudah itu. Akidah ya akidah kayak gitu kan, akidah ya akidah. Kalau muamalah di dalam berbangsa dan bertanah air itu kita tetap satu, nggak boleh kita nggak boleh kita bercerai-berai kayak gitu. Nggak ada yang namanya hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cek saja mulai dari Imam Bukhari sampai yang Ad-Darimi, di situ yang membolehkan kita untuk perang satu sama lain karena perbedaan agama. Itu nggak ada di situ. Kalau memang sudah mereka kayak misalkan orang Papua, misalkan yang beragama Katolik mau mengikuti ya hukum undang-undang yang ada di Indonesia, tunduk dan patuh, ya bayar pajak dan lain sebagainya. Udah nggak boleh, kita harus berikan hak-hak yang mereka minta seperti itu, ya kan. Sama di daerah-daerah lain. Kalau misalkan agama lain kayak gitu kan, pengen minta haknya kayak tempat ibadah dan lain sebagainya. Di satu sisi dia sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan sesuai dengan perundang-undangan atau sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama, maka ya sudah kayak gitu. Kita harus penuhi haknya. Nggak boleh kita larang dia untuk beribadah, kemudian tempat ibadahnya dibakar dan lain sebagainya. Itu nggak boleh itu ya. Itu nggak boleh kayak kejadian kemarin itu kan. Itu jelas sudah merusak persatuan gitu kan. Itu kita eh, boleh berbeda, kita berbeda akidah, tapi kita jangan sampai berbeda dalam muamalah, bercerai-berai dalam muamalah. Itu tidak boleh, apalagi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dimanapun itu. Di dalam bernegara ya uh, perbedaan masalah akidah dan lain sebagainya itu kita kesampingkan, kita cari solusi yang lebih urgent nih, misalkan mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial dan lain sebagainya, itu yang harus kita dahulukan. Yang ketiga, dianjurkan untuk melengkapi soft. Kemudian di sini perawi hadisnya adalah Wabisoh Ibnu Ma'bad Ibnu Atobah Ibnu Al-Haris Ibnu Malik Al-Asadi. Beliau ini adalah seorang sahabat yang menjadi delegasi kaumnya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 9 Hijriah. Nah, beliau telah mengambil riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan telah mengambil riwayat hadis darinya yaitu As-Sa'bi As-Sadat, pelayannya Yats. Kemudian Rosid Ibnu Sa'ad, Ziyad Ibnu Abdul Jad, dan kedua anak laki-lakinya yaitu Salim dan Umar, serta ulama yang lain yang cukup banyak jumlahnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang mana beliau ini tinggal di Kufah, kemudian pindah ke Hairah dan wafat di Araqah. Itulah biografi singkat dari Wabisoh Ibnu Ma'bad ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, atau juga penyampaian saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa teman-teman atur di kolom komentar.
Kemudian sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman, ya walaupun nggak banyak masih di channel ini ya, ada 2000-an kayak gitu kan, cuman dari 2000 subscriber saya itu cuman ada 5 atau 10 orang yang biasa mengikuti kajian saya mengucapkan terima kasih banyak. Pokoknya kepada semua subscriber saya itu saya ucapkan terima kasih banyak ya. Saya doakan semoga teman-teman bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kalau misalkan yang beragama Nasrani bisa mendapatkan hidayah ya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.